Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah manajemen kinerja di pertemuan kedua. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang saya seperti minggu lalu akan memberikan materi melalui video. Semoga dapat dimengerti dan ingat kalau ada pertanyaan setelah ini silahkan mengajukan pertanyaannya via Zoom atau via WhatsApp group. Oke, tapi kita di pertemuan kedua manajemen kinerja seperti biasa kita akan memulai dari basic dasar banget yaitu konsep sistem manajemen kinerja. Nah, apa saja yang akan kita bahas di pertemuan hari ini? Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan konsep dari manajemen kinerja itu sendiri. Kedua, kita akan membahas tentang tujuan manajemen kinerja. Lalu kita melangkah kepada tahap perancangan sistem manajemen kinerja, dan yang terakhir adalah sebuah framework yang sangat terkenal di anak-anak manajemen dalam bisnis terutama. Jadi terutama bagi perusahaan-perusahaan besar banyak sekali yang menggunakan Porter Five Forces dalam melihat usahanya dan bagaimana kinerja usahanya dibanding dengan lingkungannya atau pesaing-pesaingnya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Kita lanjut aja di agenda pertama. Agenda pertama berhubungan dengan definisi dari manajemen kinerja itu sendiri. Nah, kinerja sebenarnya adalah output yang dihasilkan oleh indikator-indikator dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. Jadi, setiap pegawai melakukan sebuah pekerjaan tertentu. Nah, pekerjaan tersebut memiliki indikator-indikator keberhasilan. Nah, output dari indikator-indikator tersebutlah yang dinamakan oleh kinerja. Ada yang kinerjanya baik, ada yang kinerja buruk, ada yang kinerjanya so-so atau datar aja, biasa aja. Manajemen kinerja berkaitan dengan usaha, kegiatan, atau program yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh pimpinan perusahaan atau organisasi untuk 3 tujuan utama: merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan prestasi karyawan. Jadi setelah direncanakan, diarahkan, lalu dikendalikan semua tentang prestasi karyawan. Tujuan manajemen kinerja yang akan kita bahas berikutnya, ini ada 3. Kita langsung saja di tujuan strategik, administratif, dan development atau pengembangan. Apa sih tujuan strategik dari manajemen kinerja tersebut? Ya, pastinya itu adalah mengaitkan kegiatan karyawan dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Jadi ini seperti simbiosis mutualisme, saling berkaitan satu sama lain dan saling menguntungkan satu sama lain. Jadi pekerjaan karyawan sesuai dengan tujuan dari organisasi. Tujuan organisasi itu dilaksanakan oleh karyawan dengan melaksanakan tugas-tugas tersebut. Nah, yang kedua adalah tujuan administratif. Jadi, informasi dari manajemen kinerja digunakan sebagai dasar. Bisa dalam penentuan gaji, promosi, pemberhentian, mutasi, dan lain-lain. Jadi biasanya kalau kita mau apakah gaji kita naik atau turun, ataukah kita akan dipromosikan atau tidak, ataukah kita diberhentikan atau tidak, itu berdasarkan dari kinerja yang kita hasilkan selama kita bekerja di perusahaan. Dan ketiga adalah development, tujuan pengembangan. Bertujuan untuk mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil di bidangnya. Jadi banyak juga pegawai-pegawai itu sebenarnya yang berprestasi, kinerjanya bagus, sehingga manajemen kinerja ini dapat membantu untuk karyawan tersebut dapat mengembangkan dirinya sendiri, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Sekarang kita lihat kriteria manajemen kinerja. Mohon maaf kalau saya terlalu cepat, nanti pada saat sesi Zoom atau WhatsApp group silahkan langsung ditanyakan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti. Apa sih kriteria dari manajemen kinerja itu? Pertama, manajemen kinerja itu pasti berkaitan langsung dengan strategi perusahaan. Gitu. Nah, terutama berhubungan dengan luaran-luaran ya. Biasanya pemimpin-pemimpin itu melihat pekerjaan itu berdasarkan luarannya. Gitu. Nah, makanya kita melihat strategi perusahaan itu sudah ditentukan terlebih dahulu, lalu manajemen kinerja itu menyesuaikan dengan strategi perusahaan untuk mendapatkan luaran-luaran yang diinginkan oleh perusahaan. Kedua,
Variabel sebaiknya diukur dengan variabel non-finansial. Indeed. Jadi memang secara finansial itu sangat gampang karena kita bermain dengan angka gitu ya. Kita sudah tahu kapan itu minus, kapan itu plus, kapan itu untung atau kapan itu BEP. Tapi kalau bisa variabel-variabel manajemen kinerja itu diukur dengan non-finansial karena banyak sekali variabel-variabel yang sebenarnya berpengaruh terhadap kinerja tapi tidak dapat dilihat, tidak kasat mata ataupun tidak dapat dihitung tuh. Contohnya motivasi. Bisakah kita menghitung motivasi seseorang atau konflik gitu? Bisakah kita menghitung konflik seseorang, tingkat atau level stres seseorang? Itu kan hal-hal yang tidak bisa diukur secara finansial. Ketiga, harus fleksibel dan dapat bervariasi tergantung dari lokasi yang berlainan. Jadi, bisa saja kinerja dari operasional dan kinerja dari SDM itu berbeda karena mereka berada di divisi yang berbeda yang tuntutannya juga berbeda. Nah, next. Kriteria selanjutnya harus bersifat dinamis, selalu diperbaharui seiring perubahan waktu. Indeed, ini manajemen kinerja itu haruslah fleksibel gitu ya. Jadi bila tidak fleksibel biasanya standar yang ditetapkan oleh perusahaan itu masih rendah padahal kebutuhan yang ada di luar sana itu sudah lumayan tinggi. Jadi kita mengukur kinerjanya, kita anggap kinerjanya sudah baik, tapi sebenarnya kalau di luar sana orang-orang sudah melakukan lebih dari itu, makanya harus selalu diubah. Nah, keenam, dirancang sesederhana mungkin dan mudah dioperasikan. Jadi tidak usah membuat ribet gitu ya. Dan yang terakhir, memungkinkan adanya umpan balik yang cepat agar dapat dilakukan proses perbaikan. Apa gunanya manajemen kinerja bila kita hanya memberikan hasil gitu kan? Ini loh kinerjamu, tapi manajemen kinerja itu bermanfaat dengan sangat baik jika setelah kalian memberikan hasil dari kinerja mereka, ada feedback, ada umpan balik, dan sehingga karyawan tersebut bisa langsung atau bisa dengan secara cepat memperbaharui atau meningkatkan kinerjanya. Oh, ternyata ada yang terakhir, dirancang untuk tujuan perbaikan, bukan pemantauan. Ya, ini harus hati-hati karena biasanya perusahaan melakukan manajemen kinerja hanya untuk menggugurkan kewajiban. Nah, itu agak susah tuh karena seharusnya manajemen kinerja itu dirancang untuk tujuan perbaikan, bukan hanya pemantauan belaka. Nah, itu adalah 7 kriteria dari manajemen kinerja. Sebenarnya, kinerja itu adalah gabungan. Gabungan dari apa saja? Gabungan dari 3 hal kalau kita bisa lihat di sini ya. Jadi kinerja yang kalian hasilkan, karyawan hasilkan itu adalah gabungan dari kompetensi yang mereka miliki. Apa sih kompetensi itu? Pengetahuan, keterampilan, perilaku, pengalaman dari seorang pegawai ditambah dengan sikapnya, ya, perasaan mengenai sesuatu, kepercayaan terhadap value atau nilai gitu kan. Ini tidak bisa diobservasi secara langsung ya. Hanya dapat ditarik kesimpulannya kalau kalian melihat dari perilaku seseorang gitu. Jadi sikap itu bisa terlihat dari bagaimana seseorang berperilaku sehari-hari. Dan apalagi kombinasi dari kinerja, jadi ada kompetensi, ada sikap, dan kalau sikap tidak bisa diobservasi secara langsung, yang bisa diobservasi secara langsung yaitu tindakan atau action, aksi nyata dalam melakukan pekerjaan atau tugas tertentu, dan bentuk atau hasil pekerjaan itu dapat dilihat secara real. Dari kompetensi, hal yang tidak dapat dilihat, dan hal yang dapat dilihat akhirnya menghasilkan sebuah kinerja. Nah, kita masuk ke tahap di agenda ketiga dari materi kita hari ini, yaitu tahap perancangan sistem manajemen kinerja. Jadi di mata kuliah ini kita akan melihat bahwa manajemen kinerja itu dibentuk dari beberapa tahap-tahap gitu kan. Ada dimulai dari fondasinya sampai dia berada di on the top, paling atas. Jadi ada tahap-tahap dalam perancangan sistem manajemen kinerja, tidak dapat dijalankan langsung begitu saja kita melakukan penilaian kinerja
360 degrees atau balance scorecard atau SMART atau yang lainnya, tidak semerta-merta seperti itu. Jadi ada tahap perancangan sistem manajemen kinerja. Apa yang pertama? Yang tentu saja adalah yang tadi saya bilang baseline-nya atau fondasinya atau dasarnya yang bisa ditulis di sini. Kalau kita berdasarkan buku dari Wibisono disebut dengan tahap 0. Tahap 0 itu adalah pedoman dan prinsip. Maksudnya apa? Nah, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, apa saja sih yang menjadi pedoman prinsip dalam manajemen kinerja yang harus diperhatikan, yang harus dipenuhi keinginannya, yang harus dipuaskan. Nah, dalam kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan kinerja dari masing-masing karyawan. Pertama, partnership. Siapa sih partner kita dalam bekerja? Manajemen, karyawan, serikat pekerja, supplier, dan konsumen. Tuh. Jadi itu harus diperhatikan siapa saja pihak-pihak itu yang berhubungan langsung dengan kinerja dari seorang pegawai. Kedua, empowerment. Jadi manajer itu memberdayakan seluruh karyawannya untuk berperan aktif melakukan tindakan yang menunjang peningkatan kinerja. Bagaimana caranya? Biasanya dengan melakukan karyawan tersebut diberikan workshop atau pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya, atau kadang juga ada perusahaan yang memberikan waktu khusus untuk outing bersama-sama untuk refreshing, setelah itu segar kembali dan berharap bahwa kinerjanya akan semakin meningkat. Ada juga yang memberikan bukan hanya workshop tapi pelatihan. Jadi di sini intinya adalah manajer memberdayakan karyawannya untuk berperan aktif. Nah, apalagi fondasi lainnya, integrated performance improvement, yaitu peningkatan kinerja yang terintegrasi di mana seluruh divisi dalam perusahaan saling terlibat dan berkaitan dalam proses kerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi kinerja karyawan per karyawan itu jika digabungkan akan menjadi kinerja dari perusahaan. Integrated performance improvement maksudnya di sini adalah performance itu, kinerja itu terintegrasi satu sama lain gitu. Jadi bagaimana cara kita melakukan penilaian kinerja di divisi A dan divisi B itu saling terintegrasi sehingga karyawan itu dari divisi yang berbeda itu dapat melakukan kinerja yang baik bersama-sama, mencapai tujuannya bersama-sama, tapi akhirnya itu gunanya untuk mencapai peningkatan kinerja dari perusahaan. Dan yang keempat, independen. Jadi orang atau tim yang bertugas untuk pengembangan kinerja, penilaian kinerja, harus diberi kesempatan atau kepercayaan atau kebebasan dalam mengembangkan sistem manajemen kinerja. Nah, ini ada video di sini sebenarnya. Jadi kalau kita kuliahnya offline, ini sebenarnya setelah ini adalah break. Setelah itu ada video case study yang akan kalian diskusikan dulu sebelum materi. Tapi karena ini online, maka kita akan teruskan ke materi dulu dan video case study akan nyusul di belakang. Oke, let's see next. Oke, tahap 1, informasi dasar. Informasi dasar yang diinginkan dalam merupakan input dari perancangan sistem. Dari informasi dasar ini bisa diambil dari Porter 5 Forces gitu ya. Apa sih Porter 5 Forces itu? Kita lihat berada, kita lihat first industry-nya, terus apa namanya, industri produk. Nah, merek yang lainnya atau nilai tawarnya rendah, tapi kalau suppliernya ternyata sedikit, maka nilai tawar supplier itu tinggi. Threat of new entrants, yaitu ancaman dari pendatang-pendatang baru yang ada di pasar. Gitu. Contohnya kalau dulunya kita hanya menggunakan sampo Sunsilk, terus belakangan banyak sekali merek-merek yang berdatangan, itu adalah threat of new entrants, pendatang-pendatang baru. Dan bargaining powers of buyers. Nah, kalau buyersnya banyak, berarti bargaining powers-nya rendah. Dan kebalikannya. Itulah Porter's 5 Forces, saya akan jelaskan lebih lanjut setelah ini. Itu satu pertemuan khusus karena memang agak panjang untuk membahasnya.
Tahap kedua dari tahap nomor 1 tadi, informasi dasar, yaitu pasar dan pesaing gitu kan. Jadi ada profil-profil pesaing yang harus kalian nilai yang ada di pasar. Jadi profil respon pesaing. Jadi pesaing kalian siapa?